Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang, kenyataan datang seperti tamparan, tiba-tiba dan menyakitkan. Tapi, bagaimana kalau justru kedamaian datang bukan dari mengubah kenyataan, melainkan dari belajar menerimanya? Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tetap berjalan meski hati belum sepenuhnya pulih. Kita mungkin pernah berada di titik di mana kita mempertanyakan, kenapa harus aku? Kenapa sekarang? Rasanya tidak adil, dunia tetap berputar, tapi langkah kita seperti membeku. Lama kita mencoba melawan, mencoba mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Tapi semakin kita berusaha menolaknya, semakin besar luka yang kita rasakan. Sampai akhirnya kita berhenti. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita mulai mengerti bahwa hidup memang tidak selalu bisa dikendalikan, bahwa kadang-kadang hal buruk bisa terjadi. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita pantas mendapatkannya, tapi memang hidup sudah seperti itu. Dan ketika kita mulai menerima, bukan berarti rasa sakit itu langsung hilang, tapi kita mulai bisa bernapas sedikit lebih lega. Kita kemudian bilang ke diri kita sendiri, ini kenyataan, dan kita akan berdamai dengannya sedikit demi sedikit. Penerimaan bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses. Proses yang dimulai dari keberanian untuk melihat luka kita sendiri, dan berkata, kita masih di sini, kita belum selesai, kita akan baik-baik saja. Dalam ilmu psikologi, penerimaan dikenal sebagai salah satu bentuk mekanisme coping yang sehat. Artinya, saat kita menghadapi situasi sulit berupa kehilangan, kegagalan, atau penolakan, cara kita merespon sangat mempengaruhi kesehatan mental kita ke depan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang penerimaan. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu penerimaan? Penerimaan adalah kemampuan untuk mengakui kenyataan yang sedang terjadi tanpa menghakimi atau menolak. Ini bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa apa yang terjadi memang sudah terjadi. Sekarang kita memilih untuk tetap melanjutkan hidup. Konsep ini di dalam terapi dialektikal behavior therapy sebagai radical acceptance, menerima kenyataan secara total tanpa perlawanan emosional yang berlebihan. Yang kedua, kenapa penerimaan itu sulit? Otak manusia suka pada kendali dan kepastian. Ketika realitas tidak sesuai ekspektasi, muncul rasa kehilangan arah. Penolakan menjadi mekanisme perlindungan. Kita menyalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan menyalahkan keadaan. Namun, semakin kita menolak, semakin kita menyakiti diri kita sendiri. Kita menjadi lelah, frustasi, bahkan terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut. Yang ketiga, apa dampak kita tidak menerima kenyataan? Penolakan yang berlarut bisa menyebabkan kecemasan, depresi ringan hingga berat, ketegangan emosional, ketidakseimbangan dalam relasi sosial. Seseorang yang sulit menerima kenyataan cenderung mencari pelarian, overworking, scrolling terus-menerus, menyendiri, bahkan denial total terhadap apa yang dialaminya. Yang keempat, penerimaan bukan berarti pasrah. Ini penting. Menerima bukan berarti kita menyetujui apa yang sedang terjadi. Bukan berarti kita setuju dengan luka, pengkhianatan, kehilangan, atau kegagalan. Namun dengan menerima, kita berhenti menyiksa diri dengan pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dan apa langkah kecil yang bisa aku ambil sekarang? Yang kelima, manfaat psikologis dari penerimaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa individu yang melatih penerimaan secara sadar itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah, keseimbangan emosi yang lebih stabil, relasi yang lebih sehat,
dan daya tahan resiliensi yang lebih tinggi dalam menghadapi masa-masa sulit. Penerimaan membantu kita membangun hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri, dan itu pondasi dari kesehatan mental. Yang keenam, bagaimana cara kita melatih penerimaan? Penerimaan adalah keterampilan, bukan bawaan lahir. Artinya, ini bisa dipelajari dan dilatihkan. Lewat yang pertama, kita perlu melatih validasi emosi kita. Akui perasaan kita. Jangan terburu-buru terlihat kuat. Yang kedua, mindfulness. Latih kehadiran penuh, berada di sini dan sekarang. Yang ketiga, kita bisa melakukan journaling. Tuliskan apa yang kamu rasakan tanpa filter. Yang keempat, kita bisa lakukan self-talk yang penuh kasih. Ganti kritik diri dengan dukungan diri. Yang kelima, minta bantuan konselor, psikolog, atau orang yang terpercaya. Penerimaan adalah awal, bukan akhir. Penerimaan bukan titik akhir dari perjalanan, tapi titik mulai kita berproses untuk pulih. Menerima bukan berarti kita bahagia dalam sekejap, tapi itu langkah pertama untuk menciptakan ruang di dalam diri. Ruang untuk tenang, ruang untuk bernapas, untuk memahami, dan perlahan untuk sembuh. Dan kalau hari ini kita belum bisa menerima, itu pun tidak apa-apa. Penerimaan juga butuh waktu, dan waktu itu milikmu sepenuhnya. Belajar menerima adalah awal dari hidup yang lebih damai. Kalau video ini bermanfaat, bantu share ke temanmu. Jangan lupa subscribe, masih banyak insight psikologi lainnya di 1 menit belajar psikologi.